Halo semua, perkenalkan nama saya Alvin Amirudin Septian dengan NPM 23106300349 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang negara Korea Selatan. Kenapa sih bisa maju sampai sekarang? Negara Korea Selatan maju bukan karena pihak dari pemerintah, melainkan dari pengaruh para cebol. Tapi sekarang dari semua cebol yang ada di Korea Selatan, ada satu perusahaan yang dipimpin oleh satu orang yang kebal dari hukum. Bahkan pihak pemerintah pun tunduk ke orang itu. Berkali-kali orang itu menyetir ekonomi negara Korea Selatan, dan setiap keputusannya memberi pengaruh besar dampak bagi satu negara Korea Selatan. Oke, langsung aja kita bahas. Korea Selatan. Gimana sih caranya supaya Korea ini meningkat tajam? Padahal dulunya adalah negara hampir dihapus dari peta dunia. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, negara ini menjadi negara termiskin di dunia dan ekonominya jauh menurun dan lebih tinggi dari Ethiopia. Sekarang Korea Selatan ini makin menjadi negara superpower yang kaya raya dan mempunyai pengaruh besar di dunia. Akan tetapi pada saat Korea Selatan jatuh, ada seorang jenderal Korea Selatan yang bisa membuat sebuah perjanjian dengan beberapa keluarga terkaya di Korea Selatan. Semenjak itu, Korea Selatan bisa meningkat ekonominya sampai 100 kali lipat dalam kurun waktu 40 tahun. Ternyata keluarga itu bukan sekedar keluarga biasa, melainkan keluarga yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar sehingga bisa memonopoli pasar di negaranya dan mempunyai relasi bisnis yang sangat besar, dan sekarang mereka disebut para cebol. Negara yang hancur. Negara Korsel ini setelah Perang Dunia Kedua, dia menjadi negara termiskin. Bahkan dicatat lebih parah dari negara-negara yang gak maju di Afrika. Kenapa bisa begitu? Jadi tahun 1910 seluruh Korea berhasil dikuasai oleh Jepang. Akan tetapi Jepang memukul mundur pasukannya di Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Dan ditambah konflik pengaruh ideologi komunis dari Rusia dan ideologi liberal dari Amerika. Dari situ Korea terpecah menjadi dua bagian. Yang satu di kubu komunis ada di utara, kubu liberal ada di selatan. Dari berbagai macam konflik tersebut, ekonomi Korea langsung merosot ke bawah sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Akan tetapi pada tahun 1961 di Korea Selatan, karena melihat ekonomi Korea Selatan semakin parah, seorang jenderal militer yang bernama Park Chung-hee melancarkan kudeta dan mengakui dirinya sebagai presiden Korea Selatan. Untungnya, Park Chung-hee ini menerapkan sistem industri sebagai peningkatan ekonomi Korea Selatan. Dan dari situlah dia mulai bekerja sama dengan para keluarga konglomerat ini, yaitu para cebol. Dikuasai oleh para cebol. Mulai dari Hyundai, LG, Lotte, hingga SK,
merupakan bisnis cebol yang pemegang saham tertinggi di Korea Selatan. Tapi dari semua perusahaan cebol itu berdiri, masih ada lagi satu perusahaan yang paling berpengaruh di Korea Selatan. Bahkan pemerintah pun tunduk kepadanya. Perusahaan itu bernama perusahaan Samsung. Di balik itu semua, para cebol ini begitu kejam kepada rakyat. Karena jika ada warga memiliki bisnis pribadi dan bisnis itu menguntungkan banget, maka para cebol ini memaksa untuk membeli bisnis tersebut dengan segala cara, mau cara kotor ataupun bersih. Akan tetapi di balik itu semua, para cebol ini menunjukkan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Korea Selatan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kalimat ataupun kata. Terima kasih.